belajar tentang efek begitu ya. Kemarin sudah kita bahas tentang eh, agonis dan antagonis kayak gitu ya. Dikatakan sebagai agonis itu nanti bisa menimbulkan efek kalau dia mempunyai dua ini ya apa namanya faktor, yaitu kemarin sudah kita bahas ada afinitas dan efikasi atau nama lainnya aktivitas intrinsik. Sekarang coba diingat kembali. Afinitas itu apa? Kemampuan apa? Recording in progress. Kira-kira apa? Afinitas itu apa? Kemampuan ligen untuk mengikat reseptornya, Bu. Ya, kemampuan ligan ya. Ligan itu macam-macam, bisa obat, bisa kemarin ya neurotransmitter dan sebagainya untuk mengikat reseptor, membentuk kompleks katakanlah obat atau ligan reseptor. Kemudian yang kedua adalah efikasi atau nama lainnya aktivitas intrinsik. Nah, kalau itu apa? Aktivitas intrinsik. Mohon maaf kalau mengulang-ulang, biasanya otak kita itu kan kayak ada jalannya gitu ya, alur-alurnya gitu. Semakin kita ulang-ulang lewat-lewat di situ itu insya Allah nanti akan lebih ini ya, katakanlah mungkin lebih mudah mengerti atau hafal kayak gitu. Kira-kira apa? Aktivitas Aktivitas. intrinsik atau efikasi itu apa? Perubahan atau efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat. Iya, perubahan dalam hal ini efek maksimal ya. Jadi Emax gitu ya nanti eh, patokannya gitu ya, yang dihasilkan oleh obat. Lah, syarat suatu katakanlah tadi ya agonis gitu untuk menimbulkan efek, dia bisa menimbulkan efek karena memenuhi dua syarat itu. Dia punya afinitas, kemampuan dalam hal ini obat untuk mengikat reseptor, membentuk kompleks obat reseptor. Selain itu juga dia mempunyai kemampuan untuk tadi itu sampai ke emaksnya. Beda sama antagonis, kemarin sudah kita bahas. Antagonis punya afinitas apa enggak antagonis? Punya afinitas enggak antagonis? Dia mampu mengikat reseptor enggak? Siapa mau jawab? Ingat-ingat kemarin. Kalau agonis, kalau antagonis, apakah dia punya afinitas? Punya enggak? Ada yang mau jawab? Mbak Sabina mungkin? Atau Mas Gatra mau jawab? Mbak Sania? Eh, Mohon maaf ya, Bu, kalau salah. Enggak Eh, apa-apa. Nggak apa-apa. punya punya tapi dia tidak menghasilkan efek ya, Bu. Iya, betul. Jadi, dia punya afinitas, tetapi tidak punya aktivitas intrinsik, sehingga nantinya apa? Tidak menghasilkan efek. Ya, ya mohon maaf, mungkin ini kok Bu Tanti tanya-tanya seperti itu ya. Ini biar apa mahasiswa lebih paham kayak gitu ya, karena kebetulan mungkin istilahnya ini ya adik-adik fisioterapi sama di farmasi kan mungkin agak beda gitu ya. Jadi untuk memastikan kepahamannya kemarin ya gitu nggih. Hari ini kita mau membahas tentang antagonisme ya. Ini ada kata-kata antagonis, kemudian ada akhiran isme kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke sini. Antagonisme itu apa toh? Kayak gitu lah. Antagonisme itu menunjukkan peristiwa ya.
peristiwa kalau suatu senyawa itu menurunkan aksi suatu agonis ya atau ligan di dalam menghasilkan efek. Jadi kalau kita lihat di sinetron kayak gitu ya, antagonis itu kan tanda kutip nanti kan perannya kayak berlawanan kayak gitu ya. Jadi di sini antagonisme itu peristiwa manakala menurunkan aksi suatu efek. Jadi kalau kita bicara antagonisme itu di benak kita nanti yang terbayang itu kalau kita bicara obat ya itu ada dua obat kayak gitu ya. Nah, yang satu menghambat efek yang satunya kayak gitu. Kalau peristiwanya kita namakan antagonisme. Kalau senyawanya kita kenal sebagai antagonis kayak gitu nih. Kemudian eh, jenis antagonisme sekarang. Jenis antagonisme ini eh, ada dua kayak gitu ya. Ada yang tanpa melibatkan makromolekul reseptor, kemudian antagonisme yang melibatkan makromolekul reseptor. Jadi yang tanpa melibatkan, kemudian Y satunya yang melibatkan. Bisa dilihat di sini ya, antagonisme yang tidak melibatkan molekul reseptor agonis. Ini yang tidak ya. Jadi kita bagi dua antagonis itu. Antagonis itu senyawanya eh, yang tidak melibatkan molekul reseptor, yang satunya yang melibatkan molekul reseptor. Nah ini ada 4 ya. Pelan-pelan kita bahas. Mungkin istilahnya kok asing kayak gitu ya. Yang pertama antagonis kimiawi. Kemudian antagonis farmakokinetik. Ada namanya antagonis fungsional. Kemudian ada juga antagonis fisiologi. Antagonis yang kedua, sebelah kanan, ini adalah melibatkan molekul reseptor dari agonis. Jadi yang kanan ini melibatkan molekul reseptor. Kita nanti mengenal ada antagonis kompetitif, ya, kompetitif bersaing gitu ya. Ini sifatnya reversible dan ada yang irreversible. Saya mau nanya, kalau irreversible itu kira-kira apa? Kalau reversible itu dapat balik. Kalau irreversible apa? Awalan ir menunjukkan apa kira-kira? Ada yang mau memberikan komentar? Ini kan reversible artinya kan apa namanya? Tadi kan menurunkan efek gitu ya. Kalau reversible itu dapat balik, nanti efeknya bisa naik lagi kayak gitu. Kalau irreversible kira-kira bagaimana? Tidak dapat balik itu. Bisa balik apa? Iya, tidak dapat balik ya. Kemudian nanti ada antagonis non kompetitif. Kita bahas satu persatu. Ini mekanisme antagonis yang sebelah kiri tadi tidak melibatkan makromolekul reseptor. Tadi kan ada 4, ada antagonisme kimiawi, farmakokinetik, fungsional, sama fisiologi. Sekarang kita bahas dulu yang antagonisme kimiawi. Mungkin adik-adik bertanya, apa itu antagonisme kimiawi? Nah, ini didefinisikan antagonisme yang terjadi pada tadi ya, kita kalau bicara antagonisme kan tadi saya bilang melibatkan dua kayak gitu ya. Jadi ini pada dua senyawa atau mungkin nanti dua obat begitu ya. Dia mengalami reaksi kimia pada suatu larutan atau media sehingga mengakibatkan efek obat berkurang. Jadi gampangannya itu
dua obat tadi mengalami reaksi kimia pada suatu larutan. Adik-adik pernah nggak misalnya minum obat pakai susu? Pernah nggak? Mas Nizar mungkin pernah minum obat eh, menggunakan ini ya, apa namanya untuk minumnya pakai susu? Atau mungkin Mbak Sania? Mas Nizar, pernah nggak Pernah, Bu. Mas Nizar? Pernah, ya. Nah, ini contoh antagonisme kimiawi seperti itu. Tetapi tidak semua obat terus terpengaruh enggak ya. Ini yang sangat terkenal di farmasi ya. Ini tetrasiklin. Pernah mendengar tetrasiklin belum, Mas Nizar? Tetrasiklin. Pernah mendengar belum? Belum, Ibu. Belum ya. Ini suatu antibiotik ya. Antibiotik. Antibiotik itu tentunya untuk membunuh bakteri kayak gitu ya. Biasanya kalau mengalami infeksi. Lah, tetrasiklin itu mengikat secara kelat ya. Kelat itu membentuk kompleks gitu ya. Dengan logam-logam bervalensi 2 dan 3. Saya kira adik-adik waktu SMA sudah belajar ini ya, logam-logam bervalensi 2 dan 3. Contohnya apa? Contohnya kalsium, magnesium, aluminium kayak gitu. Lah, yang sangat terkenal kan kalsium. Kalsium biasanya berada di apa? Kalsium. Susu misalnya seperti itu ya, susu. Nah, kalau kita minum antibiotik tetrasiklin bersama dengan susu, di situ kok mengandung susunya kan ada kalsiumnya. Nah, nanti akan mengakibatkan efek dari si tetrasiklin ini akan berkurang kayak gitu. Tapi nanti pertanyaannya begini, apakah berarti kalau minum obat tidak boleh menggunakan susu? Boleh, silahkan saja seperti itu ya. Tetapi memang ada ini ya, istilahnya obat-obatan yang nanti bisa membentuk kompleks dengan kalsium sehingga nanti menyebabkan efek obatnya akan berkurang. Ya, tapi nggak semuanya. Memang kalau idealnya minum obat itu pakai apa idealnya? Air putih. Pakai iya, iya, yang aman ya gitu ya. Jadi istilahnya kalau kalau ini kan contohnya, oh tetrasiklin kok membentuk kompleks sama kalsium, nanti efek obatnya berkurang. Kalau air putih kan relatif netral seperti itu. Ya walaupun monggo silahkan ya. Nanti ada yang pakai susu, mungkin ada yang pakai ini ya, pisang kayak gitu. Mungkin kalau nggak pakai pisang atau apa nggak bisa juga silahkan. Tapi ini saya cuma mencontohkan salah satu antagonisme kimiawi kayak gitu. Kemudian yang kedua, antagonisme farmakokinetika. Farmakokinetika. Kemarin adik-adik kan sama Bu Arifah kan sudah ya, farmakokinetika membahas tentang ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, kayak gitu ya. Nah, ini biasanya kalau masalah antagonisme yang farmakokinetika, biasanya yang berperanan adalah pada proses metabolisme. Metabolisme. Mungkin sudah diajarkan oleh Bu Arifah, kalau suatu obat termetabolisme itu diubah menjadi senyawa yang aktif ataukah tidak aktif. Pilih salah satu. Umumnya kalau obat itu di metabolisme kan berubah menjadi metabolit ya. Itu berubah menjadi metabolit aktif ataukah tidak aktif? Siapa mau jawab? Salah nggak apa-apa, monggo anu apa? Kita di sini belajar kayak gitu ya, nggak usah perlu takut salah, nggak perlu ya. Pilih salah satu. Kalau eh,
suatu obat di metabolisme, kan termasuk proses farmakokinetik itu metabolisme. Pertanyaannya umumnya diubah menjadi metabolit yang aktif ataukah tidak aktif? Siapa mau jawab? Mas Gatra mau jawab? Mboten, Bu. Betul. Siapa mau jawab? Pilih cuma salah satu, aktif atau tidak aktif. Salah nggak apa-apa. Tidak aktif, Bu. Betul, tidak aktif ya. Karena tadi saya ngomong umumnya ya, umumnya. Kemarin saya singgung bahwa obat itu kan kalau kita sakit minum obat ya, udah menimbulkan efek kita sembuh, kan obat nggak selamanya dalam tubuh kita, nanti jadi sampah dong dalam tubuh kita kayak gitu ya. Sehingga obat itu harus apa? Keluar kayak gitu. Lah untuk bisa keluar dari tubuh kita itu diawali dengan proses yang namanya metabolisme. Metabolisme itu eh, mengubah, kalau orang farmasi ya, mengubah struktur kimia obat menjadi tidak menjadi lebih polar gitu ya, lebih polar itu lebih larut air. Biasanya itu tidak aktif secara farmakologi. Tadi saya katakan diubah menjadi senyawa yang lebih larut air. Kalau lebih larut air berarti nanti akan mudah dikeluarkan melalui ginjal, bisa dikatakan melalui urin kayak gitu. Nah, ini contohnya apa ini yang antagonisme farmakokinetika. Antagonisme ini terjadi jika suatu senyawa secara efektif itu bisa menurunkan konsentrasi. Konsentrasi itu kadar ya, kadar obat dalam bentuk aktifnya pada sisi aktif reseptor. Jadi ada dua obat ya tadi ya. Lah yang obat yang kedua itu dia ini apa? Menurunkan konsentrasi atau kadar obat yang pertama ya dalam bentuk aktifnya pada sisi aktif di reseptor itu diturunkan konsentrasinya. Jadi berkurang kayak gitu ya. Contohnya adalah fenobarbital. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar nama obat ini, fenobarbital. Ada nggak yang pernah mendengar? Mbak Retno pernah mendengar nggak? Atau Mbak Belum Diah? pernah, Bu. Belum ya? Jadi ini Mbak Retno namanya macam-macam ya ini ya. Mbak Retno, Noval, Arini. Maaf, Atau Ibu, soalnya kami udah di kampus. Jadi iya biar nggak, satu device. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cuma anu aja kok, komen aja kayak gitu loh. Fenobarbital itu obat tidur ya, barbital, golongan apa namanya barbiturat ya gitu ya, obat tidur. Lah obat tidur ini kalau digunakan sama warfarin ya, mungkin adik-adik juga itu obat apa Bu kayak gitu. Jadi warfarin ini adalah suatu antikoagulan, antikoagulan, anti pembekuan darah ya. Biar darahnya tidak mudah membeku ya. Kalau membeku kan nanti takutnya terjadi apa? Emboli kayak gitu ya, bisa menyumbat pembuluh darah kayak gitu ya. Jadi ini warfarin itu kan antikoagulan, biar darahnya tidak mudah membeku. Siapa yang mengkonsumsi ini? Misalnya pada penderita stroke kayak gitu ya. Jadi harapannya darahnya itu istilahnya gampangannya lah ya, tetap encer, jadi bisa lancar kayak gitu. Lah kalau si pasien ya dia itu kok minum warfarin sama fenobarbital, nanti efeknya jadi bisa berkurang warfarinnya ini. Kenapa? Karena si fenobarbital ya obat tidurnya ini bisa menginduksi enzim pemetabolisme warfarin.
Jadi mungkin ini ya gampangannya ya tadi saya ulang lagi obat kalau di metabolisme umumnya berubah menjadi metabolit yang tidak aktif ya. Warfarin itu dia sebagai antikoagulan, anti pembekuan darah. Nanti kalau di metabolisme, metabolitnya tidak aktif. Jadi apa? Akan terjadi pembekuan darah kalau udah diubah jadi metabolitnya. Kan metabolitnya tidak aktif. Lah, kalau si pasien ini, pasien stroke ini ya, mengkonsumsi warfarin kok barengan katakanlah begitu ya dengan fenobarbital yang tadi saya katakan ini termasuk obat tidur kayak gitu ya. Lah, fenobarbital ini mempercepat kan menginduksi gitu ya, mempercepat terjadinya metabolisme si warfarin berubah menjadi metabolitnya yang tidak aktif. Sehingga dikatakan di sini apa? Konsentrasi warfarin akan berkurang. Pertanyaan saya, kalau konsentrasi warfarin berkurang, efeknya kan berkurang. Lah, pilih salah satu, berarti nanti terjadi apa? Pilih salah satu, pembekuan darah ataukah perdarahan. Siapa mau mencoba menjawab? Ini efeknya berkurang. Saya tadi mengatakan warfarin itu antikoagulan, anti pembekuan darah. Kalau digunakan bersama dengan fenobarbital, si fenobarbital itu akan menginduksi itu mempercepat ini ya metabolisme warfarin di metabolisme, cepat di metabolisme menjadi metabolitnya yang tidak aktif ya. Di sini dikatakan konsentrasi warfarin berkurang sehingga efeknya juga akan berkurang. Pertanyaan saya berarti kalau pada kasus ini pasien rawan terjadi perdarahan ataukah pembekuan darah? Pilih salah satu. Yang mana? Siapa? Misalnya pasien minum 2 obat ya, satu warfarin, satu fenobarbital. Warfarin itu kalau pada penderita stroke itu untuk ini ya antikoagulan. Jadi apa namanya mencegah agar tidak terjadi pembekuan darah. Jadi jangan sampai darahnya membeku kayak gitu. Recording in progress. Nah, kalau minum fenobarbital, kebetulan kok pasiennya minum fenobarbital, fenobarbital itu akan menginduksi, akan mempercepat metabolisme warfarin menjadi apa? Metabolitnya. Tadi dikatakan apa? Metabolit yang tidak aktif ya, tidak aktif secara farmakologi maksudnya. Kalau demikian, pertanyaannya tadi ya, berarti karena di situ kan ditunjukkan efeknya akan berkurang. Efeknya itu berkurang itu yang berkurang warfarinnya. Pertanyaan saya berarti nanti si pasien itu rawan terjadi perdarahan ataukah pembekuan darah? Pilih salah satu. Yang mana? Siapa mau mencoba menjawab? Pembekuan darah. Betul, nanti akan terjadi apa? Pembekuan darah. Lah kalau terjadi pembekuan darah, nanti kan ini ya, resiko stroke akan semakin meningkat ya. Karena kalau darah membeku itu kan takutnya kalau nanti di saluran apa namanya pembuluh darah kok ada darah bekuan-bekuan kayak gitu kan takutnya nanti itu menyumbat kayak gitu. Lah menyumbat kalau posisi pas di apa mohon maaf pembuluh darah di kepala kayak gitu kan nanti bisa terjadi stroke ya. Dalam hal ini mungkin nanti kambuh stroke-nya kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, antagonisme
fungsional atau fisiologi, kayak gitu ya, antagonisme fungsional atau fisiologi. Dibedakan, apa itu yang dimaksud antagonisme fungsional, apa yang dimaksud dengan antagonisme fisiologi. Antagonisme yang fungsional atau fisiologi ini ceritanya begini. Ada dua agonis bekerja pada dua macam reseptor yang berbeda. Jadi ada dua agonis bekerja pada dua macam reseptornya berbeda dan menghasilkan efek yang berlawanan pada fungsi fisiologik yang sama. Yaitu ada antagonisme fungsional. Apa itu? Jika dua macam reseptor yang berbeda berada pada sistem sel yang sama. Contohnya antagonisme antara histamin ya dengan obat alfa 1 adrenergik kayak gitu. Sama-sama pada pembuluh darah ya. Jadi ada dua ini ya senyawa, yang satu histamin, yang satu alfa 1 adrenergik. Ini dia itu punya reseptor yang berbeda. Histamin reseptornya. Misalnya reseptor histamin yang obat. Contohnya ini dicontohkan phenylephrine ya. Dia bekerja pada reseptor alfa 1 adrenergik. Tetapi baik histamin atau obat alfa 1 adrenergik ini berada di pembuluh darah ya. Di pembuluh darah yang sama. Nah, ini ternyata efeknya itu berkebalikan. Histamin kalau ada di pembuluh darah, dia menyebabkan vasodilatasi. Apa itu vasodilatasi? Vaso itu pembuluh darah, dilatasi. Pilih salah satu. Vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah ataukah penyempitan pembuluh darah? Apa kira-kira? Vasodilatasi. Iya, pelebaran pembuluh darah. Beda kalau yang di pembuluh darah itu alfa 1 adrenergik. Dia akan menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah ya. Jadi di sini ada dua macam obat, reseptor yang berbeda tetapi pada sistem yang sama ya. Di sini sama-sama di pembuluh darah, ternyata efeknya berkebalikan. Itu namanya antagonisme fungsional. Bedakan sama yang satunya, antagonisme fisiologi. Apa antagonisme fisiologi? Jika dua macam reseptor tadi berada pada sistem yang berbeda. Jadi memang obatnya ini punya reseptor sendiri-sendiri dan berada pada sistem yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya glikosida jantung. Ada yang pernah mendengar ini obat glikosida jantung? Mbak Nindita pernah mendengar nggak glikosida jantung? Atau mungkin obat namanya digoxin, kayak gitu, pernah dengar nggak? Belum, Bu. Belum ya. Jadi glikosida jantung, ini contohnya digoxin ya, biasanya pada apa namanya orang yang gagal jantung ya. Nah, itu harapannya bisa memompa darah ya. Tugas jantung kan memompa darah kayak gitu ya. Sehingga nanti tekanan darahnya akan naik. Nah, kalau obat juga ini namanya dihidralasin, kebalikannya. Dia akan menurunkan TD itu tekanan darah. Nah, antagonisme yang seperti ini, jadi pada dua macam reseptor yang berbeda, berada pada sistem yang berbeda, itu yang kita kenal dengan nama antagonisme fisiologi. Jadi bedakan sama yang fungsional. Kalau fungsional tadi, dua macam reseptor berbeda, tetapi pada sistem yang sama. Nah, sekarang kita mau belajar yang sebelah kanan tadi.
ada antagonisme yang ini ya melibatkan makromolekul reseptor. Ini ada antagonisme kompetitif sama antagonisme non kompetitif ya. Kita belajar yang itu kompetitif sama non kompetitif. Antagonisme kompetitif. Kalau teorinya seperti ini. Jadi antagonis ya, antagonis tadi senyawanya. Antagonis berikatan dengan sisi reseptor secara reversibel, secara bolak-balik kayak gitu ya. Dapat digeser agonis pada kadar tinggi. Nanti kita lihat gambarnya. Afinitas agonis terhadap reseptor menurun. Afinitas agonis terhadap reseptor menurun. Adik-adik masih ingat nggak kemarin simbol agonis kemarin apa? Masih ingat KD kemarin? KD masih ingat nggak? Mbak siapa ya? Mbak tanya Mbak Nindita saja. Masih ingat nggak Mbak kemarin KD itu apa? Mbak Nindita Putri. Masih ingat nggak? KD. Atau Mbak Alisa mungkin? Mbak Alisa Ana? Atau siapa yang mau jawab? KD itu apa kemarin minggu lalu? KD. D-nya kan dosis ya. K-nya apa? Pengertiannya apa KD? Mbak Meka ada nggak Mbak Meka? Dosis yang menimbulkan setengah efek maksimal, Bu. Betul, dosis yang menimbulkan setengah efek maksimal. Betul. Semakin besar KD, afinitasnya semakin besar atau kecil? Menurun. Betul, menurun ya. Karena kan PD2 kemarin adalah 1/KD. Jadi kalau KD-nya semakin besar, berarti afinitasnya semakin turun ya. Sekarang kita mau ngelihat antagonis kompetitif. Nanti itu kalau kita lihat, kan kita antagonis belajar 2 obat gitu ya. Nanti kurvanya itu bergeser sejajar ke kanan. Jadi kurvanya itu sejajar, tapi geser ke kanan kayak gitu. Semakin ke kanan kan berarti dosisnya semakin besar. Efek maksimalnya sama. Jadi Emax-nya tetap sama. Perlu dosis besar untuk mendapatkan efek maksimal yang sama. Jadi tadi kan obat yang pertama itu, katakanlah yang kedua itu sifatnya antagonis gitu ya. Efek yang pertama itu dikurangi oleh obat yang kedua. Lah biar mendapatkan efek maksimal yang tetap sama, diperlukan apa? Dosis yang lebih besar kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan Emax yang sama, walaupun ada antagonis kayak gitu ya, maka perlu dosis yang lebih besar. Dan ini tadi sudah saya katakan bahwa kalau semakin ke kanan, kan dosis semakin besar kan berarti di sumbu X kan semakin ke kanan. Berarti KD-nya otomatis kan semakin besar. Kalau KD semakin besar, berarti afinitasnya adalah turun. Ya. Gambarannya seperti ini. Ini adalah antagonisme kompetitif. Ya, D itu adalah ada keterangannya ya ini ya D ya agonis ya. Kalau D plus AK, D agonis, AK itu adalah antagonis kompetitif ya. Jadi yang kurva yang D hanya agonis saja. Sementara yang kanan itu adalah agonis plus antagonis kompetitif. Mari kita lihat ya.
Emax-nya sama apa enggak ini? Antara yang kurva kiri sama yang kanan. Emax-nya sama enggak? Gimana Mbak Angelita Nuramadini? Emax-nya sama enggak ini? Atau siapa mau jawab? Mbak Mbak Mega? Mbak Mega mau jawab? Izin menjawab ya Bu ya. Iya, Berbeda Bu. Ayo coba dilihat ini Emax-nya. Ini saya tarik ya, ada itu grafiknya Emax. Saya tarik ke kanan. Sama kan ini? Iya Bu, sama kan. Ya, jadi Emax-nya sama. Berarti apa? Efikasinya sama. Aktivitas intrinsiknya sama. Ya. Sekarang yang sumbu X-nya. Sumbu X itu tadi saya mengatakan sumbu X itu apa? Dosis, ya, dosis. Semakin ke kanan berarti apa? Butuh dosis yang semakin besar, ya. KD tadi sudah dijawab, KD adalah dosis yang menimbulkan apa? Setengah efek maksimal. Semakin besar KD berarti efek afinitasnya tadi sudah dijawab ya, semakin besar KD afinitasnya semakin turun kayak gitu. Jadi yang dapat disimpulkan dari grafik ini, kalau ada suatu antagonis kompetitif, nanti itu apa? Emax-nya tetap bisa maksimal, cuma dia butuh dosis yang apa? Lebih besar. Kalau butuh dosis lebih besar, otomatis KD-nya lebih besar. Kalau KD lebih besar, berarti afinitasnya turun karena rumusnya afinitas kan kemarin ya PD2 sama dengan seper KD. KD-nya semakin besar, berarti afinitasnya semakin kecil. Lanjut yang non-kompetitif ya, non-kompetitif. Kalau yang non-kompetitif itu sifatnya irreversible. Irreversible itu tidak bisa balik ya. Di sini apa namanya tertulis ya yang tulisan warna biru ini ya, menghalangi ikatan agonis dengan reseptor. Jadi kalau ada suatu antagonis yang sifatnya non-kompetitif, dia itu akan menghalangi ikatan agonis dengan reseptor. Kalau di teori seperti ini, jumlah reseptor yang diduduki agonis berkurang. Penghambatan efek agonis tidak dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis. Tadi masih ingat di slide berikutnya, kalau yang kompetitif, efek maksimalnya tetap bisa dicapai, cuma butuh apa? Dosis yang lebih besar. Nah, kalau ini tidak dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis. Jadi di sini nanti efek maksimalnya akan berkurang, ya. Tetapi memang afinitasnya tidak berubah. Kalau afinitas tidak berubah, berarti KD-nya adalah tetap, ya. Contohnya, oh ya sebelum grafik ya, ini kalau nanti di grafik itu seperti ini. Kemiringan kurva menurun. Kalau yang tadi kan sejajar ya, yang kompetitif tadi sejajar. Kalau ini kurvanya kemiringannya menurun. Kemudian efek maksimalnya tidak sama. Kalau ini efek maksimalnya diperkecil. Yang ketiga, afinitas agonis tidak berubah. Kalau afinitas agonis tidak berubah, berarti KD-nya sama, ya, KD-nya sama. Coba diperhatikan grafik ini.
D, ya, keterangannya agonis. Kalau yang grafik kedua yang bawahnya ini, D plus AN itu adalah agonis plus antagonis non-kompetitif. Pertanyaan saya, yang D sama grafik yang atas sama bawah, max-nya sama apa beda ini? Siapa mau jawab? Berbeda, Bu. Berbeda. Yang ada antagonisnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, itu. Terus KD-nya, KD tadi kan untuk parameter afinitas ya. Afinitasnya antara grafik yang atas sama yang bawah ini sama nggak afinitasnya? Berbeda, Bu. Afinitasnya. Ayo, tadi afinitas apa? KD itu apa? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, kan memotong di satu titik. Dosis ini toh. KD kan apa? Dosis yang menimbulkan setengah efek maksimal. Ya. Jadi ini kedua kurva ini memotong di KD yang sama. Berarti afinitasnya sama. Cuma beda di apa ini? Efikasi atau aktivitas intrinsiknya kayak gitu ya. Kalau ada antagonisnya, Emax-nya akan turun gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Eh, ini yang kiri itu antagonis yang kompetitif, yang kanan yang non-kompetitif. Kalau kompetitif, cirinya apa? Dia kurvanya sejajar. Terus apa? Emax-nya sama. Terus untuk mendapat Emax yang sama ini, tadi yang kurva yang kanan ini kan apa? Ada agonis tapi ada antagonisnya. Dia apa? Perlu dosis yang lebih besar. Kalau dosis lebih besar berarti kan kurvanya geser ke kanan. Kalau kurvanya geser ke kanan berarti kan KD-nya semakin besar. Kalau KD semakin besar berarti afinitasnya turun ya, karena saya ulang lagi KD itu adalah berbanding terbalik dengan afinitas. Bedakan sama yang kanan. Ini adalah yang non kompetitif ya, non kompetitif. Ini ada dua obat gitu ya. Yang atas ini yang tanpa antagonis, kalau yang bawah ini yang dengan antagonis. Ternyata Emax-nya kalau ada antagonis akan turun. Tetapi tadi ya di slide berikutnya, kalau ditarik garis ke bawah, nanti KD-nya sama. Kalau KD-nya sama, berarti afinitasnya sama, gitu ya. Ini ada sama ini ya, diulang-ulang lagi ya ini ya. Ini yang atas itu adalah yang kompetitif, yang bawah adalah yang non-kompetitif. Kemudian kita bicara, ada istilah namanya agonis parsial. Ya, namanya juga parsial, artinya adalah tidak sempurna ya. Berarti dia agonis tapi hanya sebagian. Dia agonis tadi di awal adalah apa? Dia punya memenuhi dua. Dia punya afinitas, dia punya efikasi sehingga bisa menimbulkan efek. Itu namanya agonis ya. Tetapi kok ini ada parsial, berarti apa? Dia bisa menghasilkan efek, tetapi efeknya hanya sebagian. Jadi nggak full kayak gitu. Atau di sini dikatakan bahwa agonis parsial itu agonis yang lemah. Jadi di sini dia punya aktivitas intrinsik atau efikasi ya, tapi rendah sehingga efek maksimalnya itu turun, lemah kayak gitu. Ada juga yang menyebut ini adalah antagonis tetapi parsial. Dia kayak menghambat tapi juga
sebagian kayak gitu ya, nggak menghambat penuh. Ya nanti contoh obatnya ini ada naloxon kayak gitu ya. Ini adalah antagonis reseptor morfin. Kita lanjut dulu, ada ini ya, gambar ya. Ini yang tengah ini basal, yang atas maksimal, yang bawah minimal ya. Ini ada neutral antagonis. Kalau adik-adik ngelihat di slide ya, neutral antagonis. Kalau plus 1 ini adalah full agonis. Jadi efeknya maksimal. Full agonis, efeknya maksimal. Kalau partial agonis, dia punya efek tapi efeknya sebagian. Kalau netral antagonis, berarti efeknya 0. Partial inverse agonis ya. Kemudian ada full kayak gitu. Nah, ini ada kata-kata inverse agonis ya, inverse agonis. Mari kita lihat apa itu inverse agonis. Inverse agonis di sini apa? Definisinya itu obat yang memiliki efek berlawanan dengan agonis jika berikatan pada reseptor yang sama dengan agonis ya. Jadi misalnya ada dua obat berikatan dengan reseptor yang sama ya. Nah, ini yang satunya itu apa? Efeknya katakanlah positif, tetapi yang satu efeknya negatif atau di sini dikatakan efeknya berlawanan dengan agonis ya. Contohnya, mungkin ada yang masih ingat adik-adik. Minggu lalu saya pernah menayangkan target aksi obat itu kanal. Ada yang masih ingat nggak? Kanal ion minggu lalu. Mbak Sania masih ingat nggak kanal ion? Masih ingat nggak Mbak Sania kanal ion? Lumayan, Bu. Lumayan agak lupa. Kemana? Nggak apa. Minggu lalu kan saya menerangkan ya target aksi obat ini ada reseptor, ada enzim. Enzim kemarin itu loh ada enzim apa? NSAID itu loh siklooksiggenase. Kemudian ada protein pembawa yang saya cerita obat anti epilepsi itu loh yang tiagabin. Nah, kemudian ada juga yang kanal ion. Kanal ion saya kemarin cerita apa? Penurun kejang kayak gitu ya. Nah, itu ada yang dengan mengeblok ion natrium sama yang Kalsium sebelah kanan sama klorida ya, Bu. betul membuka kanal atau saluran ion klorida kayak gitu. Nah, kemarin kan nyambung-nyambung tentang GABA. Saya cerita GABA ya, gamma aminobutyric acid. GABA ini akan menurunkan kejang ya, menurunkan kejang. Jadi reseptor GABA yang terhubung dengan kanal klorida akan terbuka, berarti dia sebagai anti kejang ya. Jika ada agonis yang berikatan dan mengaktifkannya. Tapi jika reseptor tersebut berikatan dan diaktifkan oleh inverse agonis, maka reseptor itu akan tertutup. Kalau tertutup berarti kan kanal kloridanya akan tertutup. Kalau tertutup berarti bagaimana? Pasien tersebut akan kejang kayak gitu ya. Jadi dikatakan di sini apa? Inverse agonis tetap bisa mengaktifkan reseptor, tetapi efeknya kebalikan dari agonis. Nah, ini ada pertanyaan ini, apa bedanya dengan antagonis? Siapa mau jawab? Gampangannya gini, ini ya, gampangannya gini, 10 menit lagi berakhir ya.
agonis itu kan dia punya apa? Afinitas sama efikasi, akan menimbulkan efek. Kalau antagonis, dia hanya punya afinitas, tetapi tidak punya efikasi, sehingga tidak menimbulkan efek. Kalau yang inverse agonis, apa? Kalau inverse agonis punya afinitas apa enggak? Siapa mau jawab? Kalau inverse agonis punya afinitas apa enggak? Punya, Bu. Punya, betul, punya. Eh, dia punya efikasi enggak? Betul, afinitas punya. Kalau efikasinya Efikasi punya. punya, cuma bagaimana efeknya berlawanan ya. Jadi kalau inverse agonis itu dia punya afinitas, punya aktivitas intrinsik ya. Di sini dikatakan mengaktifkan reseptor kayak gitu ya, tetapi efeknya kebalikan ya. Jadi bedakan sama antagonis. Kalau antagonis dia tidak punya apa? Efikasi kayak gitu ya, atau katakanlah tidak bisa mengaktifkan reseptor, hanya berikatan kayak gitu aja. Nah, ini gambarannya tadi ya yang membuka kanal klorida ya ini ya, GABA ini ya. Ini kan saluran ya ini ya, yang klorida ini loh. Kanal itu kan saluran kecil kayak gitu. Nah, ini tadi sudah, kalau yang grafik atas itu agonis, yang tengah netral, yang bawah kan efeknya berlawanan. Kalau antagonis kan tidak menimbulkan efek ya, dikatakan netral atau nol. Tapi kalau inverse agonis efeknya berlawanan. Nah, ini ada eh, masih 2 slide terakhir, saya cepat aja. Ada istilah spesifitas dan selektivitas reseptor. Ini ada istilah non-spesifik. Apa itu non-spesifik? Ini suatu obat, jadi satu obat gitu ya, itu mempengaruhi beberapa reseptor. Ya, ada reseptor adrenergik, kolinergik, histaminergik kayak gitu. Ini contoh obatnya apa? Klorpromazin. Jadi satu obat mempengaruhi beberapa reseptor. Itu namanya non-spesifik. Ada juga yang spesifik, tetapi non-selektif. Apa itu? Satu obat hanya mempengaruhi satu jenis reseptor, tetapi reseptor terdapat pada berbagai organ. Contohnya atropin ya. Atropin, ini juga anti kejang ya ini ya, atropin. Dia satu obat hanya mempengaruhi satu jenis reseptor, berarti kan spesifik. Tetapi ternyata reseptor ini terdapat pada berbagai organ. Namanya non-selektif. Contoh obatnya atropin. Dan ada istilah apa? Spesifik, selektif. Spesifik tadi apa? Satu obat hanya mempengaruhi satu reseptor. Selektif apa? Hanya pada satu organ. Contohnya apa? Mungkin adik-adik pernah mendengar obat namanya salbutamol ya, salbutamol. Biasanya pada saluran nafas ya ini ya. Nah, ini hanya bekerja pada reseptor beta 2 dan organnya hanya satu pada sehingga kita kenal dengan spesifik selektif. Nah, sekarang tinggal latihan ya. Ini presensinya ngikut ke si pen ya ini ya, nanti yang menghitung ya. Halo, untuk presensinya nanti ke si pen ya. Mbak Sania mendengar saya enggak? Iya, Bu, mendengar. Oke. Ini sebelum ini ya, ini ada latihan soal bentar. Nomor 1 jawabannya apa minggu lalu ini? Sebutkan 3 karakteristik reseptor apa minggu lalu? Potensinya bagaimana?
Masih ingat nggak ini minggu lalu? Lupa. Atau yang nomor 2 dulu, KD. Apa KD tadi? Dosis yang menimbulkan setengah efek maksimal. Betul, Mbak Sania, betul. Nomor 3, senyawa yang dapat berikatan dengan reseptor, namun tidak mempunyai aktivitas intrinsik. Ya, tadi saya cerita, namanya apa? Berikatan dengan reseptor kan punya afinitas, berarti. Antagonis. Betul, antagonis. Ya. Nomor 4, jika satu jenis obat hanya mempengaruhi satu reseptor yang terdapat pada satu organ. Barusan saya terangkan. Satu obat hanya mempengaruhi satu reseptor dan hanya pada satu organ. Apa tadi istilahnya? Apa itu? Spesifik selektif. Betul, spesifik selektif. Ya. Sebutkan 2 syarat obat dapat menimbulkan efek farmakologik. Ini kemarin juga ini apa syaratnya? Tadi itu loh. Afinitas sama Efikasi. betul sama efikasi atau nama lainnya aktivitas intrinsik. Ini slide terakhir. Antagonisme yang terjadi pada organ yang sama tetapi pada reseptor yang berlainan. Apa namanya tadi? Antagonisme pada organ yang sama tetapi pada reseptor yang berlainan. Organ yang sama, reseptornya berlainan. Apa? Fungsional apa fisiologi ini? Fungsional, Bu. Ya, fungsional ya. Yang terakhir, A dan B antagonisme apa ini? Ini ada 3 obat ceritanya. A, B, C. A sama B antagonisme kompetitif apa non kompetitif? Obat A sama obat B. Tadi kan cirinya kurvanya sejajar, emaksnya sama, KD-nya kan geser ke kanan. Itu yang kompetitif apa non kompetitif? AB itu yang kompetitif, kalau yang BC itu yang non kompetitif. Betul, AB yang kompetitif, BC yang non kompetitif. Oke, saya kira cukup atau bagaimana ini? Sampai anu nggih 14.30 nggih. Halo Mbak Sania. Ibu. Nggih, berarti eh, ini ya sampai sini besok masih ada 1 materi lagi. Oh ya, saya mau nanya Mbak. Eh, Besok tanggal 7 itu kan libur ya Mbak ya. Tanggal merah saya lihat. Itu terus kuliahnya gimana itu Mbak? Kuliahnya tetap libur, Ibu, karena Mm-mm. di jadwal penyewaan jasmanya juga tidak ada. Nggih, nggih. Maksud saya berarti eh, kemungkinannya mundur jadi tanggal 14 atau bagaimana gitu loh Mbak. Kan libur tetap libur gitu nggih. Nah itu apa saya kurang tahu ya kalau di fisioterapi Mohon maaf online-nya Ibu, itu hanya setahu boleh saya kalau memang libur, ya libur. ya maksudnya kita mundur ke tanggal 14 ataukah mungkin ini maksud saya diganti hari lain misalnya online atau apa kayak gitu maksud saya. Atau mundur ke tanggal 14. Mungkin bisa asinkron, Ibu. Oke, jadi misalnya asinkron atau apa mungkin bisa ini ya apa besok menghubungi kembali begitu, Nje?